Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di pertemuan minggu keempat. Sebelumnya sudah dibahas terkait kelembagaan yang memang anggotanya adalah negara-negara yang memiliki moda transportasi udara. Kalau di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai lembaga yang kelembagaannya adalah pemilik moda transportasi itu atau bisa dibilang maskapai penerbangan. International Air Transport Association atau disingkat IATA. Berapa fokus pembahasan yang akan kita bahas secara bersama. Yang pertama adalah definisi IATA, visi dan misinya, fungsi, tujuan, keanggotaan, prioritas, kelembagaan, wilayah, audisi, dan yang terakhir mengenai freedom of air. IATA beranggotakan penerbangan atau airline dari negara-negara anggota ICAO, sehingga IATA dan ICAO ini saling terkait, hanya membedakan adalah keanggotaan dan sistem organisasinya. Sebagai badan penerbangan dunia, ICAO dan IATA sama-sama mengeluarkan kode untuk bandara yang ada di seluruh dunia. Sehingga kalau ICAO dan IATA ini juga memiliki wilayah yang hampir sama, dibagi menjadi 3 wilayah secara global. Tujuan utama IATA sendiri adalah untuk membantu maskapai penerbangan bersaing secara sehat dan mencapai keseragaman dalam penetapan harga. Saat didirikan, IATA beranggotakan 57 anggota dari 31 negara, sebagian besar di Eropa dan Amerika Utara. Saat ini IATA telah memiliki anggota 290 dari 120 negara. Bisa dilihat perbandingannya, semakin depan jumlah anggota semakin banyak, maka kebutuhan akan transportasi udara di dunia juga semakin meningkat. Hampir 83% dari anggota IATA adalah maskapai atau perusahaan yang memang mempunyai penerbangan yang telah terjadwal. Visi misinya bisa dilihat. Tujuan utama atau visi menjadi kekuatan untuk menciptakan nilai yang aman, terjamin, dan memberikan keuntungan bagi transportasi udara yang berkelanjutan, menghubungkan dan memperkaya dunia kita. Bisa dilihat sebelumnya juga telah dijelaskan mengenai visi ICAO, atau ya biar gampang kita sebut ICAO. Ada kata berkelanjutan, maka sebenarnya secara global memang berkelanjutan ini menjadi fokus bersama di dunia yang harus segera diterapkan, mengingat kondisi bumi ini sedang tidak baik-baik saja. Maka untuk mengimbangi atau menahan laju perkembangan yang sangat pesat, maka prinsip-prinsip berkelanjutan ini bisa diterapkan di berbagai lini, termasuk maskapai penerbangan. Dari visi ini diturunkan menjadi misi yang memang setiap maskapai atau perkumpulan maskapai penerbangan punya misi masing-masing, sehingga misi dari IATA ini tidak terlalu jauh dan sifatnya lebih global. Yang pertama, mewakili industri penerbangan dengan meningkatkan pemahaman tentang industri transportasi udara di antara para pembuat keputusan dan meningkatkan kesadaran akan manfaat penerbangan membawa manfaat ekonomi serta ekonomi secara global. Kita tahu sendiri maskapai penerbangan atau moda transportasi penerbangan merupakan salah satu dari jenis transportasi, sehingga fungsi dari atau manfaat dari transportasi bisa
memberikan dampak positif pada masing-masing negara yang memang terhubung dengan moda transportasi. Kita melihat penerbangan atau moda transportasi udara ini memiliki jarak yang memang bisa menembus jarak, waktu, dan jelajah yang lebih luas dibandingkan moda transportasi lainnya, sehingga dengan adanya moda transportasi ini di masing-masing negara akan membawa dampak positif atau manfaat ekonomi pada negaranya dan secara global. Yang kedua, membimbing industri penerbangan dengan mengembangkan standar komersil global di mana industri transportasi udara dibangun. Kita tahu sendiri standarisasi menjadi penting dalam industri penerbangan udara. Dengan adanya standarisasi, maka keselamatan dan jaminan mutu akan standarisasi penerbangan bisa tercapai dan bisa diterapkan. Maka IATA ini juga punya misi yang hampir sama dengan ICAO untuk memberikan standarisasi atau menerapkan standarisasi pada maskapai penerbangan. Melayani industri penerbangan dengan membantu penerbangan untuk beroperasi dengan aman, nyaman, efisien, ekonomis di bawah peraturan yang sudah jelas. Dengan adanya standarisasi yang sama ini, maka menjadi hal yang wajib untuk pemilik maskapai menerapkannya, sehingga dengan adanya jaminan keamanan, kenyamanan, keefisienan, dan peraturan yang jelas, hal ini akan memudahkan konsumen atau dalam hal ini yang menggunakan transportasi udara untuk menghubungkan dirinya dengan kepentingannya masing-masing, maka standarisasi yang ada membuat kejelasan ini semakin tinggi atau jaminannya jelas. Melihat fungsinya sendiri, IATA punya kebijakan yang berbeda. Yang pertama, perusahaan penerbangan. Kita tahu sendiri di masing-masing negara, di masing-masing benua, jangkauan jelajah maskapai penerbangan ini tidak hanya dimiliki oleh negara atau benua yang dilewatinya, sehingga dengan adanya jaminan dari IATA sebagai lembaga yang punya tanggung jawab pada anggotanya, dengan melakukan atau mengatur rute-rute yang telah ada dan tidak memberikan izin atau izin terbang kepada maskapai yang itu bukan menjadi anggota IATA, sehingga alur atau hilir mudiknya pesawat ini bisa teratur, dan jika memang itu ada anggota-anggota yang ingin mendaftar atau menjadi anggota IATA, maka untuk rute maskapainya akan diatur dengan jelas, sehingga tidak adanya tumpang tindih atau persaingan yang memang itu tidak persaingan itu membuat harga yang paling kecil, contohnya harga tidak terlalu berbeda, dan memang dengan adanya peraturan rute ini, maka pembagian secara keuntungan akan bisa didapatkan oleh masing-masing anggota IATA. Pemerintah dan negara tentu saja, karena pesawat tidak bisa mengambil penumpang atau menaikkan penumpang dari udara, maka kita harus melihat posisi bandara atau tempat terminal pesawat ini. Bandara berada pada negara dengan wilayah yang berbeda-beda, dan tentu saja kalau melihat kita secara kewilayahan sifatnya berbeda, maka juga pasti kebijakan di masing-masing negara juga menjadi berbeda, sehingga dengan adanya peran IATA ini mampu mengkomunikasikan kepada negara melalui pemerintahnya maskapai yang ingin atau mengambil konsumen atau penumpang di negaranya dapat mematuhi segala peraturan yang itu menjadi hal wajib
Yang ketiga adalah konsumen, memberikan informasi dan fakta kepastian bahwa adanya suatu standarisasi operasional yang tinggal dimanapun itu pada intinya adalah kepastian, sehingga dengan adanya informasi mengenai hal apapun itu dapat disampaikan ke konsumen atau penumpang yang menggunakan moda transportasi udara. Dengan adanya informasi ini, maka kejelasan yang telah dijamin pada standarisasi akan bisa dilaksanakan. Tujuan tadi fungsi ini tujuan dari IATA atau Article of Association. Tentu saja kalau kita melihat fungsi maskapai sendiri, maka anggota ini dijamin oleh badan atau yang menjadi tanggung jawab bersama secara kelembagaan, maka IATA ini punya tujuan. Yang pertama adalah mendeklarasikan atau mempromosikan tentang keselamatan penerbangan. Nah, karena memang standarisasi maskapai penerbangan sangat tinggi, maka hal ini harus diterapkan secara bersama sehingga kembali lagi ke keselamatan dan jaminan keamanan kepada penumpang. Yang kedua, menyediakan sarana untuk bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan penerbangan lainnya dari yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Semuanya tetap dalam jasa pengangkutan udara internasional. Yang ketiga, bekerja sama dengan badan atau organisasi internasional lainnya, membantu para anggotanya, yakni maskapai, agar sesama anggota dapat bekerja sama dan menerapkan sistem peraturan yang efektif dan seragam. Tentu saja kita tahu fungsi secara kelembagaan untuk mengayomi anggotanya, maka dengan adanya Article of Association ini, masing-masing maskapai yang sudah bergabung dan menjadi member dari IATA ini mampu menyepakati secara bersama, dan jika itu terjadi hal yang tidak diinginkan, maka harus diselesaikan secara kelembagaan. Dengan adanya peraturan yang sudah jelas, maka maskapai penerbangan dapat bekerja dengan semestinya, bekerja tanpa melihat persaingan yang itu sangat kejam, dan tentu saja mampu mengembangkan bisnisnya dengan mendapatkan keuntungan. Keanggotaan di IATA. Jika kelembagaan ICAO tadi keanggotaannya adalah negara, maka IATA ini keanggotaannya ada pada pemilik maskapai atau maskapai penerbangan itu sendiri, dan di IATA dibagi menjadi dua kategori, yaitu active member dan associate member. Yang keduanya memiliki perbedaan. Active member merupakan maskapai yang punya penerbangan dalam jangkauan internasional, sedangkan associate member adalah maskapai yang beroperasinya di dalam negeri. Mendapatkan hak untuk menyimpan stok tiket untuk dijual dalam dan memiliki fasilitas kredit penjualan. Nah, ini fungsi atau manfaat dari bergabungnya menjadi anggota IATA adalah masing-masing maskapai punya jaringan untuk menjual atau menjadi penghubung penjual tiket dengan maskapai lainnya, dan tentu saja hal ini mendapat keuntungan karena sudah menjadi anggota, maka fasilitas seperti jaminan kredit untuk maskapai menjual tiket penerbangannya, seperti halnya juga pemberian diskon, pembayaran yang sudah ditentukan tenggangnya, seperti jika kita menjual pada tanggal 1 sampai 15, maka pembayaran untuk tiketnya dapat dilakukan di tanggal 16 sampai 30. Hari ini berlaku sebaliknya juga, dan tentu tadi sudah saya sebutkan, diskon dan komisi pasti diberikan ketika memang itu memenuhi target penjualan.
Prioritas IATA sendiri tentu saja pada intinya adalah menjamin atau menerapkan standarisasi yang telah ditetapkan bersama sehingga masing-masing maskapai mampu untuk menyepakati dan menerapkannya pada penerbangan entah itu dalam jarak yang memang luas atau di dalam negeri sendiri. Kelembagaan melihat beberapa secara struktur organisasi, maka IATA di sini dibagi ke dalam beberapa divisi, bisa dilihat di layar masing-masing dari APCS, MER, SBO, FDS, dan MACS yang kelima divisi ini punya fungsi masing-masing sesuai fungsinya, maka divisi ini dapat berjalan atau beroperasi dengan semestinya, seperti contoh Member and External Relation. Divisi ini mempunyai tanggung jawab utama pada kegiatan advokasi, safety and flag operation, tentu saja karena keselamatan menjadi hal yang penting, maka ini tupoksinya adalah menjamin keselamatan dengan melakukan audit finansial, tentu saja terkait keuangan, dan marketing and commercial service adalah divisi yang punya hubungan dengan industri lainnya. Maskapai Indonesia yang telah bergabung di IATA di sini ada dua, Garuda Indonesia dan Batik Air. Garuda Indonesia memang sudah bergabung dan kepemilikannya merupakan milik bangsa Indonesia, sedangkan Batik Air merupakan tetap masih dalam gabung atau satu grup dengan Lion Air yang berada pada lingkup penerbangan internasional. Maka di Indonesia sendiri Batik Air mempunyai atau masuk pada kepemilikan yang hanya menempatkan lokasinya di Indonesia. Secara kewilayahan, IATA sendiri dibagi menjadi 3 zona atau 3 wilayah besar. Ada TC1, Traffic Conference 1, Traffic Conference 2, dan Traffic Conference 3. 3 wilayah ini memiliki batasan wilayah dengan jangkauan penerbangan antar benua dan antar negara. TC1 bisa dilihat di peta, terdiri dari beberapa negara seperti Amerika Utara, Amerika Tengah, area Karibia, termasuk Karibia Kepulauan, dan Amerika Selatan. Masing-masing negara ini telah bergabung dengan maskapai yang memang jangkauan jelajahnya ada pada negara ini. TC2 lebih ke Eropa, wilayahnya Eropa Timur, Afrika, Timur Tengah, Rusia, dan Ukraina. Dan masing-masing TC ini punya sub-TC masing-masing. Itu saja berdasarkan kewilayahan dan maskapai yang melewatinya dapat berkoordinasi atau mungkin lebih memudahkan dalam hal sistem penerbangan. Jadi lihat Indonesia masuk pada wilayah TC3. Sub areanya bisa dilihat. Sedangkan selanjutnya adalah mengenai freedom of air. Freedom of air ini adalah alur atau jangkauan
maskapai untuk melewati bandara yang berada pada negara-negara tertentu, dan tentu saja hal ini menjadi salah satu dasar dalam melakukan perhitungan mengenai tiket. Yang pertama adalah freedom of air, untuk hak untuk terbang melewati wilayah udara negara lain tanpa mendarat. Contohnya, biar lebih mudah saya contohkan maskapai di Indonesia, Garuda Indonesia yang akan melakukan penerbangan ke Rusia, maka dia tidak harus hanya melewati negara-negara tertentu seperti Malaysia. Yang kedua, hak untuk mengisi bahan bakar untuk melakukan perbaikan di negara lain atau asing tanpa menurunkan ataupun menaikkan penumpang atau barang kargo. Nah, ini bisa dicontohkan Garuda, jika dia tujuannya adalah Arab Saudi, maka dia akan mengisi atau mengisi bahan bakar di Abu Dhabi, sehingga Garuda Indonesia dapat mencapai tujuannya dengan berhenti di satu negara tanpa menurunkan penumpang atau kargonya di Abu Dhabi. Yang ketiga, hak untuk terbang dari negara asal maskapai penerbangan ke negara lain. Sama dengan nomor 4, berlaku hanya sebaliknya. Bisa dicontohkan jika Garuda mengangkut penumpang atau barang dari pos dari Jakarta dan menurunkannya di Singapura, begitupun sebaliknya. Jika Garuda mengangkut penumpang, barang, dan berbagainya dari Singapura dan menurunkannya di Jakarta. Yang kelima, hak untuk terbang antar dua negara asing atau lain di mana negara asal keberangkatan atau negara tujuan penerbangan merupakan negara asal maskapai penerbangan. Bisa dicontohkan Garuda mengangkut penumpang atau barang dari Singapura dan menurunkannya di Tokyo, atau sebaliknya mengangkut penumpang dari Tokyo dan menurunkannya di Singapura, dan seterusnya hingga kembali lagi ke Jakarta. Itu pun sebaliknya nomor 6 dan 7. 8. Hak untuk terbang di dalam negara asing lain dan kemudian melanjutkan penerbangan ke negara asal maskapai penerbangan. Contohnya, jika salah satu maskapai mengangkut penumpang atau kargo dari Saudi Arabia yang menjadi pihak dalam persetujuan bilateral dengan Kuwait ke negara ketiga, misalnya Malaysia, sehingga untuk mengurus izin penerbangan dia harus landing dan tentu saja untuk lanjut ke negara berikutnya. Yang kesembilan, hak untuk terbang di dalam negeri negara asing tanpa melanjutkan ke negara sendiri. Tentu saja maskapai ini berarti contohnya Lion Group, maka dia tidak harus kembali ke negara asalnya, hanya di negara Indonesia saja. Tentu saja freedom of air ini punya sistemasi masing-masingnya, sehingga akan berpengaruh pada harga ketika maskapai ingin berpergian atau memang tujuannya berada di luar negara hingga luar benua. Maka freedom of air ini juga menjadi hal yang wajib ditaati oleh maskapai dengan beberapa tujuan yang itu menjadi hal yang wajib untuk diterapkan, maka akan berpengaruh kepada sistemasi penerbangan sehingga beberapa daerah dan tujuannya akan dilewati untuk mencapai tujuan utama. Dari materi keempat ini menjadi dasar sebenarnya untuk menentukan
kewilayahan dan operasional serta sistemasi penerbangan yang dilakukan oleh maskapai sehingga nantinya akan memberikan dasar perhitungan bagi tujuan atau capaian mata kuliah ini mengenai tarif dan dokumen pasasi sehingga masing-masing negara atau yang menjadi tujuan maskapainya dapat dilihat atau dapat terjangkau dengan tentu saja menerapkan sistem yang telah berlaku. Maka konsumen atau penumpang yang ingin berpergian atau menuju ke daerah atau negara yang diinginkannya untuk dicapai, dia akan mengeluarkan uangnya untuk membeli tiket sehingga harga dari tiket ini ditentukan salah satunya berdasarkan freedom of air. Sekian dari saya di materi temuan keempat ini telah dijelaskan mengenai beberapa fungsi IATA dan secara kewilayahan menjadi pedoman untuk penentuan harga dan tentu saja materi-materi sebelumnya juga saling terkait hijau dan moda-moda transportasi yang digunakan dalam industri pariwisata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.